Selamat pagi rekan-rekan di tanah air. Saya dari Perth Convention Exhibition Center di Perth, Australia Barat. Kira-kira 20 menit lagi TPS di sini akan dibuka. Sudah ada 17 TPS yang tersedia untuk melayani para pemilih dan akan berlangsung dari mulai jam 8 hingga jam 6 sore. Sementara ini para saksi anggota KPPSN sedang dalam proses di TPS masing-masing untuk persiapan terakhir dan para pemilih sudah mulai berdatangan. Saya lanjutkan pelaporannya dari Perth, Australia Barat pada saat nanti menjelang makan siang. Ya 10 tahun lebih lah kira-kira. Mungkin ini yang ketiga kalinya ya. Wah, jadi selalu ikut Pak ya? Good, selalu. Bagaimana Pak harapannya untuk Indonesia setelah pemilu ini selesai? Ya pasti yang baik-baik lah. Kalau selama ini kan kita udah lihat pembangunan segala macam, ya at least itu bisa diterusin. Paling nggak kalah lah sama Australia. Nama saya Dwi Kurniawan, Pak. Saya dari 2019. Bekerja mungkin atau? Saya bekerja. Harapan saya terlebih untuk Indonesia setelah pemilih ini, siapapun presidennya nanti, semoga membawa perubahan Indonesia pada yang lebih baik dan lebih maju dan membawa perdamaian bagi seluruh bangsa dan juga untuk secara global di dunia. Itu aja sih harapan saya. Nama saya Isri. Nama saya Rafli Syahputra. Sudah berapa lama di Perth? Sekitar Kurang lebih 7 tahun, 8 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Kalau kita di sini sebenarnya tinggal dan kerja di Australia, ya. Sudah berapa kali pemilu? 2 kali. 2 kali. 2 kali, benar. Ya, harapan saya Indonesia semakin maju dan masyarakat khususnya kalau saya untuk memberikan masyarakat kelas bawah semakin terangkat derajatnya, semakin ekonominya semakin baik, dan untuk pendidikan juga semakin baik, dan lapangan pekerjaan ya, saya pikir lapangan pekerjaan juga baik. Dan untuk saya masalah sampah, Indonesia masih masalah sampah yang harus dipikirkan karena banyak caleg-caleg yang tidak memikirkan masalah sampah. Contohnya kayak kota Jogja, masih pusing untuk memikirkan bagaimana membuang sampah. Masyarakat Jogja mau dibuang kemana, itu yang harus dipikirkan. Cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kalau untuk saya yang penting Indonesia itu semakin maju untuk pendidikan dan lapangan pekerjaan diperbanyak agar yang masih muda-muda ini, yang lulus fresh graduate gitu, bisa meneruskan mimpi dan cita-citanya untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk saya itu aja sih. Setelah pemilu, presiden dan wakil presiden benar-benar bekerja keras untuk rakyat Indonesia supaya bisa hidup lebih baik, lebih makmur dan merdeka. Boleh tahu namanya siapa? Jonathan Siregar. Oke, Jonathan. Sudah berapa kali memilih? Ini pertama. Oh, first voter ya? Yeah. Jadi Jonathan ini adalah first voter. Can I ask your expectation or your hope for after the election for Indonesia? I hope that I made the right choices, that it will help make my country a better place for everyone. It's good. Yeah. Anything that you want to say for other first voter? Don't be intimidated, just go out there and do it. And use your voting right. Yeah, use your voting. Yeah. Nama saya Karis. Karis sudah berapa lama di Australia? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Oh, udah berapa kali milih? Baru pertama kali. Oke, jadi benar-benar first voter ya? Iya, masih super new. Sebenarnya first voter. So, apa yang Karis harapkan dari pemilu ini setelah pemilunya? Jadi apa yang Karis harapkan dari proses pemilu yang sudah selesai, kemudian
Apa yang menjadi harapan bagi Karis sebagai first voter? Saya harap Indonesia memperhatikan gagasan-gagasan anak muda sama orang muda. Dan saya juga harap Indonesia jadi lebih adil dan bersatu. Sedikit lebih progresif. Sedikit progresif. Oke. Apa tantangan yang terbesar Pak Edi untuk pemilu di luar negeri? Baik, terima kasih Bang Aron. Jadi kalau menurut kami tantangan yang mungkin menjadi challenging yang terbesar itu terkait dengan data. Kenapa itu menjadi tantangan yang terbesar buat kita? Mungkin kalau di tanah air ketika kita melakukan pemutahiran data pemilih, itu KPPS itu bisa mendatangi ya satu persatu berdasarkan data dari katakanlah mungkin kecamatan, kelurahan seperti itu. Namun untuk di luar negeri itu unik. Kenapa? Sebagai contoh di Australia kita punya undang-undang setempat yang disebut dengan Private Act. Nah, Private Act ini melindungi siapapun warganya, yang di sini termasuk dengan yang permanent resident maupun tax resident yang ada di Australia dari sisi data-data pribadi. Jadi kalau kita misalkan meminta data dari teman-teman kita di pemerintahan Australia, sudah jelas tidak mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan barangkali ketika kita kembali misalkan ketika kita datang ke Australia atau katakanlah sebagai ini dalam hal ini adalah kota Perth. Begitu kita datang ke sini, kalau kita tidak melakukan pendaftaran atau lapor diri terhadap perwakilan setempat, maka bagaimana kita sebagai panitia pemilu pemilihan luar negeri bisa tahu ya saudara-saudara kita warga negara Indonesia itu tinggal di mana dan seperti apa gitu. Nah, saat ini kami sangat menggantungkan terhadap data-data yang didapatkan tentunya dari pemilu yang lalu, gitu ya. Pemilu yang lalu ditambah dengan data-data lapor diri. Pertanyaannya, apakah itu semua telah bisa mengcover seluruh data-data yang kami perlukan? Tentu pertanyaan itu agak tendensius kalau menurut saya. Kenapa? Karena sekali lagi, mungkin banyak saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang masih belum terdata sebenarnya. Mereka ada, tapi mereka tidak tahu. Nah, sekarang pada saat pemilu dimulai misalkan pencoblosan, tiba-tiba mereka datang tanpa misalkan mereka itu terdata oleh kami. Nah, kalau surat suara mencukupi tentu tidak menjadi masalah. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan apabila surat suara tidak mencukupi. Mungkin demikian Bang Aron. Kalau dari segi validasinya, apakah data dari KPU data yang cukup bisa diandalkan? Oh, baik. Tentu dalam hal ini saya bisa bilang bisa ya. Ya, tentunya itu adalah data yang terpercaya ya. Dan itu merupakan data potensi ya, potensi pemilih. Namun demikian kita harus melakukan istilahnya semacam verifikasi lagi terhadap data itu. Sebagai contoh, nama saya aja itu mungkin bisa tercatat beberapa kali ya. Bukan karena saya tercatat beberapa kali itu karena memang dibikin seperti itu, tidak. Contoh, pemilu 2014 saya menggunakan paspor katakanlah A sekian. Lalu pemilu 2019 saya menggunakan paspor B sekian. Kan paspor kita kan ganti ketika itu belum 10 tahun ya, masih 5 tahun sekali. Nah, apa yang terjadi? Nama saya tercatat 2 kali dengan 2 paspor yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Apakah data itu bisa dihapus? Tidak begitu semena-mena kita bisa hapus. Bisa saja orang yang sama, bukan orang yang sama gitu ya. Nah, meskipun namanya sama, bisa saja lahirnya sama, tanggalnya sama gitu. Nah, kalau kita mencoret, ketika kita memutakhirkan data itu dengan kita mencoret, berarti kita menghilangkan hak pilih seseorang. Kita harus hati-hati. Nah, itu tantangannya. Apakah itu terjadi dengan ini? Tentu tidak. Kita akan memastikan
semaksimal mungkin bahwa data-data itu tentunya telah diverifikasi dengan baik dengan kita mengontak yang bersangkutan. Itu yang bisa kita kontak. Mungkin demikian Bang Arab. Kalau dari data lapor diri, apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang paling baik atau kurang juga atau gimana? Data lapor diri itu adalah data yang membantu, sangat-sangat membantu. Di mana ketika kita melakukan semacam pemutakhiran terhadap data yang kita terima yang disebut dengan DP4LN, ketika kita sandingkan dengan data lapor diri, maka kita akan melihat nama-nama yang sebenarnya mungkin paspornya yang tadi berbeda-beda itu. Kita bisa lihat tanggal lahirnya, kita bisa lihat segala macam data yang memungkinkan kita untuk melakukan verifikasi. Dan yang paling penting adalah melakukan kontak dengan calon pemilih. Ya, bisa melewat email mereka, bisa melewat kalau ada telepon yang bisa kita hubungi dan seterusnya. Apa harapan Pak Edi seandainya yang bisa menjadi usulan baik bagi pemilu 2029 nanti? Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan saat ini itu sudah sangat komprehensif, ya. Undang-undangnya baik dengan peraturan maupun petunjuk teknisnya itu sudah sangat jelas, gitu ya. Namun ada satu hal mungkin menurut saya sebagai sebagai orang yang tinggal di luar, gitu ya. Mungkin barangkali kita harus memasukkan semacam wadah di dalamnya, khususnya untuk melakukan pendataan bagi warga negara Indonesia yang tinggalnya di luar negeri. Saya tidak tahu seperti apa pendataannya, ya. Mungkin pihak-pihak yang dari yang terkait itu akan lebih tahu, ya. Untuk mencegah terjadinya, ya seperti tadi yang saya sebutkan, ada teman-teman kita yang belum terdata ketika kita melakukan pemutakhiran data. Demikian mungkin. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, salah satunya adalah barangkali dengan memasukkan kekhususan sendiri buat pemilu di luar negeri dan ada PKPU-nya khusus buat bagaimana pendataan. Jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan seperti yang ada di tanah air. Itu sangat-sangat akan membantu sekali dalam proses kami. Ya. Baik, kalau mungkin boleh saya cerita tantangan paling besar terutama di wilayah Australia Barat, ya Pak. Karena Australia Barat ini jujur saya wilayahnya terlalu luas menurut saya. Karena itu kesulitan kami adalah menjangkau kantong-kantong warga negara Indonesia yang ada di sini. Untuk apa? Terutama dalam penyusunan data pemilih tetap luar negeri, Perth. Kenapa ini menjadi penting? Karena berdasarkan aturan undang-undang, meskipun syarat pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah atau sudah menikah gitu ya. Tetapi ada syarat administratifnya bahwa orang tersebut harus terdaftar di dalam sebuah daftar pemilih, baru dia boleh menggunakan hak suaranya di TPS yang mereka terdaftar. Nah, sayangnya setelah kita melaksanakan pemungutan suara tadi, kami banyak menemukan bahwa banyak warga negara Indonesia yang justru terdaftar di dalam negeri dan belum sempat memproses pindah memilih ke Perth. Meskipun ada aturan bahwa mereka bisa sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mengikuti proses pindah memilih sehingga memiliki hak suara di Perth, tapi sayangnya tidak mereka gunakan sehingga hak suaranya setidaknya tidak bisa digunakan di Perth. Namun masih ada kesempatan jika mereka pulang kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Februari. Begitu. Jadi saya rasa untuk pemungutan suara berikutnya tantangan yang terberat adalah untuk menghimpun data seluruh penduduk warga negara Indonesia yang tinggal di Australia Barat. Kalau dari data yang sudah dipersiapkan KPU, apakah tidak mencukupi? Data dari KPU itu kan belum terlalu detail ya Pak. Dalam arti bahwa data dari KPU adalah hasil rekap dari pemungutan suara sebelumnya
Jadi banyak penggantian data detailnya, terutama dalam segi alamat atau nomor kontak. Ini cukup menyulitkan bagi PPLN ya, karena PPLN di sini sebagai eksekutor, sementara kami Panwaslu hanya sebagai pengawas gitu ya. Namun bisa dimengerti bahwa menjangkau orang-orang istilahnya seperti diaspora yang ada di Australia Barat yang luas ini itu menjadi tantangan tersendiri, sehingga cukup menyulitkan untuk memutakhirkan data dari KPU tadi. Jadi bisa dilihat bahwa sebelumnya pada 2019 itu setidaknya terhimpun data sekitar 10.000, sementara pengguna hak suara itu sekitar 3.500-an. Sementara di tahun 2024 ini DPT kami turun kalau dibandingkan dari 2019 ya, jadi 6.450 suara. Jadi di situ ada kesulitan untuk memastikan keberadaan warga negara Indonesia, terutama karena di sini juga selain keaktifan dari pelaksana panitia pemilu, juga dibutuhkan keaktifan dari warga negara Indonesianya. Nah, ini yang agak sulit untuk mengajak warga negara Indonesia yang tersebar di Australia Barat. Gitu.